511 waktu habis 1. Tepat saat Li Qinghe hendak menjelaskan, ruang di sekitar mereka tiba-tiba berfluktuasi, dan tubuh Lu Yuan muncul. Saat melihat Lu Yuan, mata Li Qinghe berbinar. Adik kecil Yuan, kau sudah selesai, kan? Ya, Lu Yuan mengangguk sambil tersenyum. Aku telah menemukan pemegang manik pemakan jiwa dan membunuhnya. Li Qinghe menghela napas lega saat mendengar ini. Yang lain juga bereaksi dan menatap Lu Yuan dengan ekspresi aneh. Jadi ketika Li Qinghe mengatakan bahwa pemegangnya sudah mati, Lu Yuan lah yang membunuhnya. Pemimpin, Raja Pertempuran berambut pendek, tampaknya telah memikirkan sesuatu ketika dia melihat Lu Yuan. Dia tersenyum dan berkata, kau adalah Lu Yuan yang baru saja memasuki posisi ke-40 dalam daftar raja. Lu Yuan terkejut. Dia menatap lelaki tua dengan rambut pendek abu-abu putih dan mengangguk sambil tersenyum. Ya, senior, sungguh pemuda yang luar biasa. Kita masih belum punya petunjuk apapun tentang manik pemakan jiwa, lelaki tua berambut abu-abu pendek itu mendesah. Aku tidak menyangka kau akan berurusan dengannya. Terima kasih, Lu Yuan tersenyum. Senior, kau terlalu baik. Kenyataannya, ini semua berkat kubus evolusi. Tanpa reaksi kubus evolusi, dia tidak akan bisa menemukan pendukung manik pemakan jiwa secepat itu. Ibu kota kekaisaran, di dalam dunia kecil. Pria berjubah itu sama seperti sebelumnya. Dia berdiri diam di depan kabut abu-abu, menatap titik-titik hitam. Namun, titik-titik cahaya hitam itu tampak sedikit lebih besar dan lebih terang dari sebelumnya. Mata merah darah pria berjubah itu tenang, tetapi ada sedikit senyum di dalamnya. Sepertinya berjalan lancar, tidak akan lama lagi buahnya bisa dipetik. Pada saat ini, di kabut putih keabu-abuan, dari 10 titik cahaya hitam lainnya berangsur-angsur meredup dan menghilang. Pria berjubah itu tampaknya telah menderita semacam cedera. Tubuhnya menegang, dan dia mengeluarkan erangan yang sedikit menyakitkan lagi. Tampaknya ada darah menetes dari matanya yang merah darah, dan ada kabut hitam tebal melonjak di sekelilingnya. Apa yang terjadi? Manik melahap jiwa lain telah ditemukan. Bagaimana kamu mengetahuinya? Suaranya serak dan membawa jejak kemarahan. Dia melihat titik cahaya hitam di kabut putih keabu-abuan, dan matanya berkedip. Kemudian, gumpalan kabut hitam bergabung ke dalam titik cahaya dan mentransmisikan keinginannya. Tinggalkan kota asli. Jubah hitam di tubuhnya bergetar saat dia perlahan membuka mulutnya dan berkata, sepertinya aku harus segera mulai. Dengan lambaian tangannya, sebuah pintu kayu yang mirip dengan yang diambil Lu Yuan dari kota Yali muncul. Saat pintu kayu itu muncul, pintu kayu di ruang bawah tanah markas Night Watchman bergetar sedikit. Setelah berurusan dengan pemegang manik-manik pemakan jiwa, Lu Yuan dan Li Qinghe pergi lagi menggunakan transmisi ruang angkasa di bawah rasa terima kasih dari para petinggi Night Watchman dan para ahli dari keluarga-keluarga besar di kota Yunsu. Dia hanya berurusan dengan 2 manik-manik pemakan jiwa, masih ada 9 lagi yang harus ditangani. Meskipun agak merepotkan untuk ditangani, itu adalah sesuatu yang membuat Lu Yuan sangat senang. Lagi pula, setiap kali dia mendapatkan manik-manik pemakan jiwa, dia bisa menyerap sejumlah besar aura yang tidak diketahui. Setelah 2 manik-manik pemakan jiwa melahap jiwa orang mati, mereka berdua telah mencapai ranah Raja Pertempuran. Manik-manik pemakan jiwa Raja Pertempuran mengandung banyak energi yang tidak diketahui. Jika dia bisa melahap 9 yang tersisa, itu akan menjadi panen yang luar biasa bagi Lu Yuan. Mungkin tidak akan butuh waktu lama bagi kubus evolusi untuk berubah lagi. Kali ini, kota yang didatangi Lu Yuan dan Li Qinghe adalah kota Haiyang. Mungkin karena saat itu masih siang, tetapi kota Haiyang masih tampak cukup damai. Manik pemakan jiwa itu tampaknya tidak menunjukkan tanda-tanda mutasi. Lu Yuan dan Li Qinghe segera pergi ke cabang penjaga malam di kota Haiyang. Ketika mereka tiba di cabang penjaga malam, Li Qinghe memberitahu para ahli yang menjaga cabang itu, seperti sebelumnya. Tak lama kemudian, 3 orang berjalan mendekat. Orang di depan adalah seorang pria tua berotot dengan rambut coklat tua pendek, dan 2 raja pertempuran mengikutinya. Lu Yuan mengenal mereka berdua. Mereka adalah seorang pria parubaya dan seorang pria muda tampan yang telah meninggalkan markas bersama-sama. Pada saat ini, pria tua itu tersenyum dan berkata, Penatua Lu, Tetua Li, selamat datang. Aku harus merepotkanmu kali ini. Lu Yuan tertegun. Dia menatap pria tua itu dengan bingung. Senior,
Kamu tahu kami akan datang. Pria tua itu tersenyum. Beberapa saat yang lalu, pemimpin cabang Bai Linglong dari kota Shizhou memberitahu para pemimpin cabang di kota-kota kami. Dia memberitahu kami beberapa hal tentangmu. Pemimpin cabang Mikus dari kota Yunzhou juga mengonfirmasinya. Tidak peduli apakah itu kota Shizhou atau kota Yunzhou, kaulah yang menemukan dan berurusan dengan pemilik manik melahap jiwa. Sedangkan untuk kota-kota lain, kita hanya bisa berurusan dengan fenomena mutasi dan tidak memiliki petunjuk tentang pemiliknya. Kami telah menaruh semua harapan kami padamu. Pria parubaya dan pemuda tampan yang datang bersama Lu Yuan memandang Lu Yuan dengan sedikit rasa ingin tahu. Ketika mereka mendengar tentang ini, mereka tidak mempercayainya. Mereka tidak menyangka Lu Yuan memiliki kemampuan yang begitu hebat. Tentu saja, jika itu benar-benar berhasil, itu akan menjadi hal yang baik bagi mereka. Ketika Lu Yuan mendengar ini, tatapan kesadaran muncul di matanya. Jadi Bai Linglong dan yang lainnya yang menyebarkannya. Aku akan berusaha sebaik mungkin, katanya sambil tersenyum. Coba saja yang terbaik, cobalah yang terbaik. 512 waktu habis 2. Karena mereka telah berpindah selama 2 hari berturut-turut tanpa istirahat, Lu Yuan merasa bahwa dirinya baik-baik saja dan berharap saudari King He dapat beristirahat. Ia menatap lelaki tua itu dan tersenyum. Senior, kami telah berpindah selama 2 hari terakhir. Kami sedikit lelah. Kami berharap untuk beristirahat. Tentu saja, tidak masalah. Lelaki tua itu melirik Lu Yuan dan Li Qinghe dan berkata sambil tersenyum, saya akan menyiapkan kamar istirahat untuk kalian berdua. 1 kamar. Lu Yuan tertegun sejenak, lalu ia menatap Li Qinghe yang berada di samping. Wajah cantik Li Qinghe sedikit merah, dan ia tampak sedikit malu, tetapi ia tidak membantah. Lu Yuan tertawa dalam hatinya dan tentu saja tidak membantah. Ia bertanya, kalau begitu, senior, dapatkah Anda mengizinkan kami melihat informasinya? Ini akan memudahkan kami untuk mencari. Sebenarnya, Lu Yuan tidak memerlukan informasi apapun. Selama mutasi itu muncul, ia akan dapat menemukan pemiliknya dengan jelas. Namun, dia harus berpura-pura. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menjelaskan bagaimana dia menemukan mereka. Tentu saja, tidak masalah. Itulah yang harus kulakukan. Lelaki tua itu langsung setuju. Kemudian, lelaki tua itu meminta seseorang untuk membawa Lu Yuan dan Li Qinghe ke ruang tunggu di lantai 10. Lu Yuan sudah pernah ke ruang tunggu di kota sekutu. Ruang tunggu di cabang penjaga malam di kota Hai yang mirip dengan yang ada di kota sekutu. Setelah memasuki kamar, Li Qinghe berlari ke tempat tidur dan berbaring. Dia mendesah pelan, aku kelelahan. Akhirnya aku bisa beristirahat. Kemudian, dia membalikkan badan di tempat tidur dan menatap Lu Yuan dengan senyum di wajahnya. Adik Yuan, aku merasa, tidak ada gunanya bahkan jika aku datang ke sini. Kamu jelas bisa menemukan sendiri pemilik manik-manik pemakan jiwa itu. Wajah Lu Yuan tenang seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia berjalan ke tempat tidur dan berbaring di samping Li Qinghe. Keduanya sangat dekat, dan dia bahkan bisa mencium aroma tubuh Li Qinghe. Li Qinghe menatap Lu Yuan, dan rona merah samar muncul di wajah cantiknya. Namun, rona itu segera menghilang dan dia tidak melakukan apapun. Siapa yang bilang begitu? Tanya Lu Yuan. Kakak Qinghe, aku akan lebih termotivasi jika kamu di sini. Kalau tidak, akan sangat membosankan bagiku untuk berada di sini sendirian. Membosankan. Li Qinghe memutar matanya dan tidak bisa berkata apa-apa. Kemudian, dia memikirkan sesuatu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ngomong-ngomong, Saudara Yuan, bagaimana kamu menemukan pemilik manik pemakan jiwa? Mengapa kamu yang selalu menemukannya, dan aku tidak bisa melakukannya sama sekali? Saat dia mengatakan ini, sedikit depresi muncul di wajahnya. Kultivasinya jelas lebih tinggi daripada Saudara Yuan, tetapi dia mungkin tidak lebih kuat dari Saudara Yuan sekarang. Tidak hanya itu, dia telah menjadi penjaga malam selama beberapa tahun, tetapi dia bahkan tidak dapat dibandingkan dengan Saudara Yuan dalam mencari objek yang bermutasi. Meskipun Li Qinghe sangat bangga dan sedikit senang bahwa tingkat pertumbuhan Lu Yuan jauh melampaui imajinasinya, dia masih sedikit tertekan. Jika ini terus berlanjut, tidak akan lama sebelum adik laki-laki Yuan akan melampauinya. Dia teringat kembali ketika mereka berada di kota Sili. Dialah yang telah melindunginya, jadi bagaimana itu terjadi begitu cepat? Li Qinghe mendesah tak berdaya di dalam hatinya. Lu Yuan tersenyum dan berkata, mungkin itu karena persepsiku lebih kuat.
Setiap kali fenomena mutasi terjadi, pemilik manik pemakan jiwa akan memiliki fluktuasi aura. Aku bisa merasakannya. Oh, benarkah? Mengapa aku tidak memilikinya? Li Qinghe sedikit bingung. Lu Yuan tersenyum, mungkin aku lebih istimewa. Aku bahkan melihat naga fatamorgana di hutan berkabut sebelumnya. Mendengar ini, Li Qinghe mengangguk sedikit. Mungkin begitu. Saat dia berbicara, wajahnya dipenuhi dengan antisipasi. Kalau begitu, mengapa kamu tidak menungguku untuk pergi mencari bersamamu? Jika kamu menemukan pemilik manik melahap jiwa lagi, aku juga bisa menonton dari samping dan menjaga barisan untukmu. Saat dia berbicara, dia menepuk dadanya yang berat, wajahnya penuh percaya diri. Senyum muncul di wajah Lu Yuan. Kekuatannya saat ini telah melampaui Li Qinghe, tetapi pengguna manik melahap jiwa itu tidak terlalu berbahaya. Li Qinghe mungkin tidak dapat sepenuhnya mengalahkan pengguna manik melahap jiwa, yang berada di level kaisar tempur, tetapi dia jelas tidak memiliki masalah melindungi dirinya sendiri. Selain itu, dia juga bisa melindunginya. Tidak masalah. Kalau begitu, kakak perempuan Qinghe, kamu bisa ikut denganku nanti. Hehe, tidak buruk. Aku tidak memanjakanmu dengan sia-sia. Sudut bibir Li Qinghe terangkat, dan senyum puas muncul di wajahnya yang lembut dan menawan. Dia mengulurkan tangan dan menyodok pipi Lu Yuan. Melihat wajah cantik Li Qinghe begitu dekat dengannya, tatapan Lu Yuan berangsur-angsur menjadi sedikit aneh. Ada sedikit rasa posesif di matanya, dan dia bahkan perlahan mendekati Li Qinghe. Li Qinghe memperhatikan tatapan Lu Yuan, yang seolah-olah dia sedang melihat mangsa, dan panik. Perasaan mati rasa yang aneh muncul di hatinya. Ini membuatnya sedikit bersemangat dan sedikit takut. Rona merah muncul di wajahnya, dan dia berkata dengan senyum jahat, "Adik kecil Yuan, mengapa kamu menatapku seperti itu?" Jangan bilang dia memikirkan saudara perempuannya. Oh. Sebelum Li Qinghe bisa menyelesaikan kalimatnya, dia disela oleh Lu Yuan. Dia membelalakan matanya dan menatap wajah Lu Yuan, yang sangat dekat dengannya. Dia membeku sejenak dan kemudian bereaksi. Dia dengan cepat mundur dan melotot ke arah Lu Yuan. "Kakak nakal, beraninya kau menggertakku. Apakah kau ingin mati? Aku akan tidur." Kemudian dia dengan cepat berbalik, punggungnya menghadap Lu Yuan. Lu Yuan menatap telinga Li Qinghe yang sedikit merah dan menjilat bibirnya. Sudut bibirnya melengkung ke atas, memperlihatkan senyum tipis. Pada saat ini, punggung Li Qinghe menghadap Lu Yuan. Dia mengulurkan tangan dan dengan lembut menyentuh bibir merahnya. Jejak kebingungan dan rasa malu muncul di wajahnya. Kemudian, sudut mulutnya sedikit melengkung ke atas, memperlihatkan senyum 513 times up 3. Ruangan itu menjadi sunyi. Tak satu pun dari mereka berbicara. Setelah beristirahat selama beberapa jam, Li Qinghe duduk dan mengacak-acak rambut hitamnya. Dia melirik sekilas ke arah Lu Yuan, yang berada di sampingnya. Melihat Lu Yuan menatapnya dengan mata lebar, wajah cantik Li Qinghe menegang. Kemudian, dia tertawa jahat dan berkata, "Adik Yuan, melihat adik seperti ini, apakah menurutmu adik sangat cantik?" Tentu saja, Lu Yuan mengangguk dengan serius. "Kakak Qinghe adalah yang paling cantik." "Oh, benarkah? Bagaimana dengan mentormu? Aku akan mengirimkan evaluasimu kepadamu saat waktunya tiba." Li Qinghe berkata sambil tersenyum. "Ah, ini." Wajah Lu Yuan menegang, lalu dia berkata dengan tegas, "Tentu saja dia secantik dirimu." Li Qinghe mendengus dan melotot ke arah Lu Yuan. "Bangun, lalu cari tahu di mana pemilik manik pemakan jiwa itu." Lu Yuan berkata tanpa daya, "Aku sudah mencoba merasakannya. Belum ada tanda-tanda mutasi. Aku juga tidak dapat menemukannya. Apakah kamu ingin berbaring sebentar?" Meskipun Lu Yuan mengatakan itu, yang sebenarnya dia rasakan adalah kubus evolusi. Itu sepenuhnya otomatis, jadi dia bisa bersantai saja. Li Qinghe mengangkat alisnya dan berkata sambil menyeringai, "Kamu ingin aku berbaring bersamamu? Aku tidak akan melakukannya." Lu Yuan duduk dan berkata, "Kamu tidak harus berbaring, tetapi kamu bisa memelukku." "Pergilah." Li Qinghe meninju Lu Yuan. "Baiklah." Lu Yuan hanya bisa berdiri. "Kalau begitu, ayo keluar dan lihat-lihat." "Ya." Li Qinghe mengangguk. Mereka berdua meninggalkan ruang tunggu dan cabang penjaga malam, dan mulai mencari tanpa tujuan. Namun, hingga malam berikutnya, kota Haiyang masih sangat tenang dan tidak ada tanda-tanda mutasi. Li Qinghe dan Lu Yuan membeli roti di jalan. Li Qinghe menggigit roti itu dan tersenyum.
Ini mengingatkanku pada saat kita berada di kota Sili. Lu Yuan tersenyum. Setelah masalah ini selesai, akankah kita kembali dan melihat-lihat? Ya, Li Qinghe mengangguk. Kenapa? Dia mengerutkan kening. Kenapa mutasinya belum terjadi? Lu Yuan menggelengkan kepalanya dan mengerutkan kening. Mungkin kematian dua pemegang manik pemakan jiwa sebelumnya membuat mereka lebih waspada. Yang paling dikhawatirkan Lu Yuan adalah mereka akan mulai menunggu waktu yang tepat. Itu akan merepotkan. Pada saat ini, ponsel Lu Yuan dan Li Qinghe bergetar pada saat yang sama. Mereka berdua mengeluarkan ponsel mereka dan melihat pesan itu. Kemudian, pupil mereka mengecil dan wajah mereka berubah serius. Itu adalah pesan mendesak dari markas besar. Kota Hayang dan 8 kota lainnya yang telah mengalami fenomena mutasi sebelumnya tidak terus mengalami fenomena mutasi. Sebaliknya, fenomena mutasi telah terjadi di kota-kota lain yang belum pernah mengalaminya sebelumnya. Lu Yuan menyipitkan matanya. Apakah dia telah ditemukan dan kemudian dipindahkan? Adik kecil Yuan, apa yang harus kita lakukan? Li Qinghe menatap Lu Yuan. Lu Yuan tersenyum. Kita bisa bergegas. Aku memiliki kemampuan untuk berteleportasi. Li Qinghe mengangguk sedikit dan dengan cepat berkata, kalau begitu, ayo cepat. Lu Yuan menarik Li Qinghe dan mereka berdua menghilang dari jalan. Ketika pejalan kaki di sekitarnya melihat Lu Yuan dan Li Qinghe tiba-tiba menghilang, mereka semua terkejut. Mereka buru-buru melihat sekeliling dengan gugup, lalu berbalik dan berlari. Fenomena mutasi dari sebelumnya telah membuat mereka takut. Pada saat yang sama, di dunia kecil ibu kota kekaisaran, mata merah darah pria berjubah hitam itu berkedip. Dia perlahan berkata dengan suara serak. Sudah waktunya. Dia membuka pintu yang telah dia tempatkan di samping kabut putih keabu-abuan. Pada saat yang sama, di ruang penyimpanan bawah tanah, di ruangan kecil tempat pintu kayu kota Yali ditempatkan di area penyimpanan mutan kelas B, ruang terdistorsi, dan sebuah pintu perlahan terbuka 514 Chaos 1. Pria berjubah hitam itu berjalan keluar dari portal tanpa bersuara. Pandangannya menyapu area itu, mengamati sekelilingnya. Pintu kayu dari kota Yali dibungkus dengan sutra hitam dan ditempatkan di tengah ruangan berukuran sekitar 10 meter persegi. Pria berjubah hitam itu telah berjalan keluar dari ruang di sisi lain pintu kayu itu. Akan tetapi, bahkan setelah dia membuka dimensi itu, masih tidak ada gerakan di ruang penyimpanan bawah tanah itu. Tidak seorang pun menyadari bahwa seseorang telah memasuki ruang penyimpanan bawah tanah itu. Pria berjubah hitam itu melirik pintu kayu hitam itu dan berhenti sejenak. Mata merah darah di balik tudung itu sedikit menyipit, memperlihatkan sedikit kebingungan. Dia merasa bahwa sekte iblis jurang hitam itu berbeda dari sebelumnya. Tampaknya sekte itu menjadi jauh lebih lemah, tetapi dia tidak tahu mengapa. Pria berjubah hitam itu tidak punya waktu untuk berpikir. Dia menarik napas dalam-dalam dan kemudian dengan lembut menyentuh benang sutra hitam di gerbang iblis jurang hitam itu. Ada api hitam pekat yang menyala di benang-benang hitam itu. Api itu sunyi dan tidak berfluktuasi sama sekali. Tak lama kemudian, benang hitam itu mencair dan menghilang, dan sekte iblis jurang hitam mendapatkan kembali kebebasannya. Pria berjubah hitam itu mengulurkan tangan dan menutup portal dimensi. Saat portal itu tertutup, pintu kayu di dunia kecil itu muncul di ruangan itu. Kedua pintu kayu itu tampak persis sama saat disatukan. Pria berjubah hitam itu mengulurkan tangannya dan menyatukan kedua pintu kayu itu. Kemudian, gumpalan kabut hitam beredar di kedua pintu kayu itu dan membungkusnya. Kemudian, seolah-olah telah mencair, mereka secara bertahap bergabung menjadi satu pintu kayu. Seluruh proses itu sunyi, tanpa gerakan sedikit pun. Ketika kedua pintu kayu itu digabungkan menjadi satu, ada beberapa pola rumit dan misterius di pintu kayu itu. Orang biasa mungkin akan jatuh ke dalam ketakutan aneh hanya dengan melihat pola-pola ini. Pria berjubah hitam itu dengan lembut memutar gagang pintu kayu itu dan membukanya. Saat berikutnya, semua portal dimensi di ruang penyimpanan bawah tanah terbuka. Ada lebih dari 200 portal. Namun, pria berjubah hitam itu sedikit mengernyit ketika dia merasakan pintu spasial itu. Bukan karena terlalu banyak gerbang spasial, tetapi karena terlalu sedikit. Dia melirik gerbang iblis jurang hitam yang menyatu dan ekspresinya berubah sedikit jelek. Seperti yang diharapkan, persepsinya sebelumnya tidak salah. Ada masalah dengan sekte iblis jurang hitam. Bagaimana bisa menjadi seperti ini? Secara umum,
Objek yang bermutasi tidak dapat dihancurkan atau dilukai. Bagaimana ini bisa terjadi? Pria berjubah hitam itu berpikir dalam hati, tetapi gerakannya tidak berhenti sama sekali. Dengan pikiran, lengan hitam terjulur keluar dari semua portal dimensi dan meraih benda-benda bermutasi di setiap ruangan. Beberapa di antaranya adalah kelas D, beberapa kelas C, dan sejumlah besar kelas S, kelas A, dan kelas B. Di ruang artefak alien A39, gadis kecil yang auranya yang tidak diketahui telah diserap oleh Lu Yuan masih terbaring di tanah. Wajahnya pucat dan dia tampak sangat lemah. Ketika dia melihat ruang itu tiba-tiba terbuka dan tangan hitam raksasa terentang, dia menyaksikan saat dia dicengkeram oleh tangan hitam raksasa itu dan diseret ke arah pintu kayu. Sudut mulut gadis kecil itu terbuka, memperlihatkan senyum haus darah dan ganas. Semua ini terjadi dalam keheningan. Pada saat ini, pria berjubah hitam di ruang penahanan Sekte Iblis Jurang Gelap tiba-tiba gemetar dan mengeluarkan erangan menyakitkan. Kabut hitam di sekelilingnya melonjak tak terkendali. Di ruang penyimpanan bawah tanah, 2 kaisar tempur dan 8 raja pertempuran berdiri berjaga. Beberapa dari mereka sedang berkultivasi sementara yang lain sedang bermain game. Namun, semua orang waspada tinggi untuk mencegah kecelakaan terjadi. Mereka juga tahu bahwa seseorang mungkin tertarik pada makhluk gaib di tempat perlindungan bawah tanah. Ini juga alasan mengapa mereka memiliki begitu banyak penjaga baru-baru ini. Tidak ada yang berani mengendurkan kewaspadaan mereka. Pada saat ini, Raja Pertempuran tua berambut putih yang sedang beristirahat dengan mata tertutup membuka matanya dan berkata, "Ba Ming, sudah hampir waktunya. Kamu, Liu Yu, dan Culus harus berpatroli dan melihat apakah ada sesuatu yang tidak biasa." Ketiga Raja Pertempuran yang sedang bermain kartu semuanya berdiri dan mengangguk. Tepat pada saat ini, Raja Pertempuran berambut putih dan Raja Pertempuran paruh baya lainnya tiba-tiba berdiri dan melihat ke dalam ruang penyimpanan bawah tanah. 8 Raja Pertempuran juga berdiri dan melihat ke dalam ruang penyimpanan dengan curiga. Wajah Raja Pertempuran paruh baya itu bengkok, dan tatapannya sangat dingin. "Tetua Sang, aku akan membawa beberapa orang, kamu jaga pintunya. Jangan bertindak berdasarkan dorongan hati. Jika kamu tidak bisa menang, beritahu aku." Wajah Tetua Sang tampak serius. Raja Pertempuran setengah baya itu mengangguk dan menghilang dari tempatnya berdiri. Pada saat yang sama, Raja Pertempuran lainnya juga terbang menuju sumber aura tersebut. Di ruang penerimaan Sekte Iblis Jurang Hitam, mata pria berjubah hitam itu berkedip dengan jejak ketidakpercayaan. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa pelayan lainnya telah terbunuh. Apa yang sedang terjadi? Pria berjubah hitam itu meraung dalam hatinya. Dia jelas telah membiarkan mereka meninggalkan kota sebelumnya, jadi bagaimana mungkin mereka masih terbunuh? Pada saat ini, pria berjubah hitam itu tiba-tiba menoleh dan melihat ke satu arah. Ada aura kuat yang mendekat dengan cepat. Mata merah darah pria berjubah hitam itu dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Pada saat berikutnya, Kaisar Pertempuran setengah baya muncul di ruangan Sekte Iblis Jurang Hitam. Setelah melihat pria berjubah hitam di ruangan itu, Raja Pertempuran setengah baya itu terkejut. 515 Chaos 2. "Bagaimana kau bisa masuk?" Raja Pertempuran setengah baya itu menatap pintu kayu yang tidak disegel dengan ekspresi serius. Harus diketahui bahwa area ini telah dibekukan oleh seorang Raja Pertempuran menggunakan harta karun khusus. Dalam keadaan normal, bahkan jika seseorang memiliki gen tipe ruang, akan sulit untuk masuk. Bahkan jika gen transenden tipe ruang milik pihak lain sangat kuat, mencapai tingkat penguasa atau bahkan lebih tinggi, dan dia mungkin dapat melintasi ruang untuk datang ke sini, dia pasti akan membuat semua orang khawatir. Mengapa pria berjubah hitam ini masuk begitu diam-diam sehingga tidak ada dari mereka yang memperhatikannya? Ini benar-benar tidak masuk akal. Tak lama kemudian, beberapa Raja Pertempuran juga berlari mendekat. Ketika mereka melihat pria berjubah hitam di ruang penyimpanan, mereka juga tercengang, dan sedikit keterkejutan muncul di wajah mereka. Pria berjubah hitam itu mengangkat kepalanya sedikit dan menatap Raja Pertempuran setengah baya dan beberapa Raja Pertempuran di luar ruangan. Suara seraknya terdengar, seorang Raja Pertempuran biasa dan beberapa Raja Pertempuran. "Kau ingin menghentikanku?" Gumpalan kabut hitam melonjak di sekelilingnya. Dalam kabut hitam, jiwa aneh muncul dan mengeluarkan teriakan yang membekukan darah. Aura yang kuat dilepaskan,
menyebabkan Kaisar Pertempuran Setengah Baya dan kelompok Raja Pertempuran merasakan hawa dingin di hati mereka. Kaisar Pertempuran, pupil Raja Perang Setengah Baya itu mengecil seukuran ujung jarum. Dia menggeram dengan suara rendah, dan pada saat berikutnya, kekuatan kekerasan muncul, mengirimkan peringatan. Seorang Kaisar Pertempuran bukanlah seseorang yang bisa mereka lawan. Pria berjubah hitam itu melambaikan tangannya yang pucat ke pintu. Boom! Kabut hitam berubah menjadi semburan dan menghantam pintu. Paduan yang cukup kuat untuk menahan serangan Kaisar Pertempuran langsung hancur. Awan kabut hitam bergegas keluar dan menghantam Raja Pertempuran Setengah Baya dan Raja Pertempuran di belakangnya. Raja Pertempuran Setengah Baya itu meraung marah. Energi spiritual berwarna hijau keemasan mengalir deras dari tubuhnya dan membentuk cangkang kura-kura besar di depannya. Bayangan cangkang kura-kura itu menyelimuti dirinya dan semua Raja Pertempuran. Kemudian, dia mengeluarkan serangkaian jimat, agen-gen, dan buah spiritual. Setelah menggunakannya, auranya meningkat pesat. Tubuhnya tidak dapat menahan kekuatan yang terlalu kuat, sehingga banyak luka muncul di permukaan tubuhnya, dan darah terus mengalir keluar. Meski begitu, Raja Pertempuran Parubaya itu tidak berbalik. Jika dia tidak melakukan ini, dia tidak akan bisa menghentikan Kaisar Pertempuran. Setelah menggunakan segala macam metode amplifikasi, bayangan cangkang kura-kura menjadi lebih menyilaukan. Pada saat yang sama, kabut hitam mendarat di bayangan cangkang kura-kura. Ledakan, retakan mulai muncul di cangkang kura-kura. Pada saat berikutnya, Raja Pertempuran Setengah Baya menyaksikan dengan kaget saat cangkang kura-kura itu hancur. Kabut hitam menghantam Raja Pertempuran Setengah Baya dan sekelompok Raja Pertempuran di belakangnya, membuat mereka terbang. Raja Pertempuran Setengah Baya itu menghantam dinding dan batuk seteguk darah. Wajahnya sepucat kertas. Beberapa Raja Pertempuran di belakangnya telah menggunakan segala macam metode penyelamatan nyawa pada waktunya. Namun, dalam menghadapi serangan Kaisar Pertempuran, teknik penyelamatan nyawa Raja Pertempuran tidak akan terlalu berguna. Dua pria setengah baya dan seorang wanita yang halus dan anggun kehilangan nyawa mereka di tempat. Orang-orang lainnya semuanya tergeletak di tanah, terluka parah dan sekarat. Ini juga karena Kaisar Pertempuran Setengah Baya telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk memblokir serangan itu. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa bertahan hidup. Setelah serangan pertama, pria berjubah hitam itu tidak terus menyerang. Tujuannya bukanlah untuk membunuh para penjaga di sini, tetapi untuk membunuh semua jenis mutan. Kelemahan pintu iblis jurang hitam adalah sesuatu yang tidak diduga oleh pria berjubah hitam itu. Jika dia hanya bisa membuka 200 pintu spasial sekaligus, waktu adalah hal terpenting baginya. Dengan sebuah pikiran, dia mengendalikan lengan hitam itu untuk mengambil beberapa Xenogenex ke portal dimensi, lalu membuka portal ruangan lainnya. Pada saat ini, sebuah pintu ruang angkasa gelap terbuka dan Li Xinghai berjalan keluar. Dia melirik Kaisar Pertempuran dan Raja Pertempuran di tanah, lalu berbalik untuk melihat pria berjubah hitam di reruntuhan. Wajahnya dingin dan serius. Pria berjubah hitam itu juga menyadari kedatangan Li Xinghai, dan wajahnya menunjukkan sedikit kedinginan. Seorang master tingkat Kaisar Pertempuran. Itu datang dengan sangat cepat. Tepat saat pria berjubah hitam itu berpikir, tubuh Li Xinghai memancarkan kabut hitam serupa, yang melilit pria berjubah hitam itu. Namun, tidak seperti pria berjubah hitam itu, kabut hitam Li Xinghai tebal dan gelap, tanpa bayangan aneh pria berjubah hitam itu. Pria berjubah hitam itu mengendalikan Sekte Iblis Jurang Hitam untuk menyerap benda asing, dan sebelum dia bisa bereaksi, dia diselimuti kabut hitam. Di dalam kabut hitam, pria berjubah hitam itu tiba-tiba merasakan ruang di sekitarnya menjadi sunyi senyap, seolah-olah dia telah datang ke dunia lain. Matanya yang merah darah terasa dingin dan suaranya serak, wilayah kegelapan. Li Xinghai tidak menjawab pertanyaannya. Wajahnya yang keriput dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Kekuatan spiritualnya melonjak, dan bayangan hitam muncul di wilayah gelap. Cahaya pedang mengamuk, dan menebas ke arah pria berjubah hitam di tengah. Bahkan pria berjubah hitam Kaisar Pertempuran bisa merasakan ancaman yang mengancam jiwa. Pupil matanya sedikit mengerut, lalu tubuhnya berubah menjadi bayangan dan menghilang. Pada saat ini, bayangan hitam muncul di sisi pintu iblis jurang hitam dan membantingnya hingga tertutup. Saat gerbang jurang hitam iblis tertutup, gerbang spasial lainnya di ruangan lain juga tertutup. Namun,
dia tidak tahu kemana perginya benda bermutasi yang diambil oleh pria berjubah hitam itu. Melihat pemandangan ini, pria berjubah hitam itu membeku. Dia akhirnya mengerti bahwa target Li Xinghai adalah Sekte Iblis Jurang Hitam, bukan dia. Apakah menurutmu kau akan baik-baik saja setelah menutup gerbang Iblis Jurang Hitam? Selama aku membunuhmu, aku masih bisa mengambil semua benda bermutasi di sini. Gumpalan kabut hitam melonjak di sekelilingnya dan bergabung ke dalam domain kegelapan. Namun, tidak seperti domain kegelapan, bayangan jiwa yang menjerit muncul satu demi satu. Kabut hitam pria berjubah hitam itu mengembun menjadi pisau panjang dengan wajah aneh. Itu menghilang dari tempat asalnya dan datang ke sisi Li Xinghai. Pisau panjang itu menebas dengan keras, disertai dengan suara ratapan hantu dan lolongan serigala. Wajah Li Xinghai tetap tidak berubah. Dia mengangkat pedang panjang hitamnya dan bertabrakan dengan pisau panjang itu. Dentang, di tengah suara logam yang beradu, Li Xinghai dan pria berjubah hitam itu memulai pertempuran sengit di wilayah gelap. Di luar wilayah gelap, Tetua Zhang dan dua raja perang yang masih berada di posisi semula juga bergegas mendekat. Setelah melihat keadaan tragis di tanah, Tetua Zhang dan dua raja perang tertegun sejenak sebelum mereka berlari ke tempat kejadian. Perkin, apa kabar? Ketiganya merasakan aura mereka, dan ketika mereka melihat tiga mayat raja perang di tanah, mata mereka memerah. Kemudian, Tetua Zhang dengan cepat mengeluarkan ramuan dan berteriak, "Biarkan mereka meminumnya." Kedua raja perang itu dengan cepat memberi mereka ramuan. Setelah meminum ramuan, mereka mengeluarkan jimat penyembuh dan mengobatinya. Perkin dan tiga raja perang lainnya yang masih hidup tampak lebih baik. Hal ini terutama berlaku untuk tiga raja pertempuran, yang awalnya berada di ambang kematian. Sekarang, hidup mereka tidak lagi dalam bahaya. Setelah Perkin sedikit pulih, dia dengan cepat mengulurkan tangan dan meraih lengan Tetua Zhang, berkata dengan suara serak. "Tetua Zhang, Tuan Li Xinghai menahan penyusup itu. Target penyusup itu adalah objek yang bermutasi. Cepat dan pindahkan objek yang bermutasi itu. Cepat beritahu kaisar pertempuran lainnya untuk mengepung dan membunuh penyerbu itu, dan balaskan dendam Tony dan dua lainnya." Tetua Zhang melihat kegelapan dan berkata, "Saya sudah memberitahu kaisar pertempuran lainnya. Tuan Siki sedang dalam perjalanan. Kami akan segera memindahkan benda asing itu." Tepat saat pertempuran dimulai di ruang penyimpanan bawah tanah, Tong Su dan Tong Menghan melirik lokasi markas Night Watchman di sudut ibu kota kekaisaran. Ekspresi fanatik muncul di wajah Tong Su saat dia berkata, "Tuan sudah mulai mengambil tindakan. Kita juga bisa mengambil tindakan. Selama kita melakukan ini dengan baik, kita juga bisa bergabung dengan organisasi itu. Pada saat itu, kita akan menjadi pemimpin." Wajah cantik Tong Menghan berubah dingin. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Saya mengerti, Ayah." Kabut hitam berputar di matanya. Saat berikutnya, bayangan hitam aneh keluar dan bergegas menuju bangunan tempat tinggal di samping 516 pencurian. Pada saat yang sama, di daerah lain di ibu kota kekaisaran, terjadi kerusuhan dan aura kuat menyebar. Untuk sesaat, seluruh ibu kota kekaisaran gempar. Di kamp pengawal Maple, si Chengxin terus-menerus menerima berita dari bawahannya di kantornya. Ekspresinya sangat buruk. Apakah ini tentang Tong Menghan? Dia benar-benar berani bersikap kurang ajar di ibu kota kekaisaran. "Sialan, silakan," katanya setelah berpikir sejenak. "Beritahu semua pengawal Maple untuk mengambil tindakan dan menekan kekacauan." Seorang raja pertempuran yang berdiri di samping mengangguk sedikit. "Ya." Kemudian, si Chengxin dan yang lainnya juga pergi. Di kamp militer yang dijaga oleh pengawal Maple, mata si Ting Feng berkedip dan ekspresinya berubah dingin ketika dia mendengar laporan itu. "Tong Menghan, ayo pergi dan tekan kekacauan." Sebagai kapten pengawal Maple, dia tentu saja memiliki bawahannya sendiri. Si Ting Feng meninggalkan kamp militer bersama bawahannya. Kota Daku, di ruang bawah tanah yang tersembunyi. Li Qinghe menatap mayat pemilik mutiara pemakan jiwa yang perlahan terbakar di depannya. Ada sedikit keterkejutan di wajah cantiknya. Sebelumnya, Lu Yuan telah membunuh pemilik mutiara pemakan jiwa hanya dengan satu serangan pedang, yang membuatnya terkejut. Melihat mutiara pemakan jiwa yang melayang di udara, Li Qinghe kembali sadar dan menatap Lu Yuan dengan ekspresi terkejut. "Adik Yuan, kekuatanmu sebenarnya sudah sangat kuat." Lu Yuan tersenyum. "Itu sudah mendekati kekuatan penuhnya. Kalau tidak,
Jika orang ini bereaksi dan bertarung, orang-orang biasa di luar akan menderita banyak korban. Dimengerti, Li Qinghe mengangguk. Saya mengerti. Dia melihat Lu Yuan menyimpan mutiara pemakan jiwa dan berkata sambil tersenyum. Ini yang ketiga, masih ada 8 lagi. Selama kita mengambil manik pemakan jiwa itu, seharusnya tidak ada bahaya. Lu Yuan mengangguk. Selanjutnya, mari kita pergi ke kota lain tempat fenomena mutasi terjadi. Di mana yang berikutnya? Li Qinghe berpikir sejenak dan berkata, yang berikutnya ada di kota Taichuan. Fenomena mutasi baru saja muncul di sana. Bisakah kau merasakan sumbernya? Lu Yuan berpikir sejenak. Dia tidak mengatakan apapun. Jika pemilik mutiara pemakan jiwa di belakangnya telah sepenuhnya mengaktifkan fenomena mutasi, maka fluktuasi kekuatan spiritualnya tidak akan begitu kuat. Bahkan Lu Yuan akan merasa sulit untuk merasakannya. Mungkin jangkauan yang kecil akan baik-baik saja, tetapi jika jangkauannya terlalu besar, itu tidak akan berhasil. Ini adalah kasus ketika Lu Yuan dan Li Qinghe pertama kali muncul di kota Shizhou. Namun, dia masih harus pergi dan melihatnya. Lu Yuan melingkarkan lengannya di pinggang ramping Li Qinghe. Ruang berfluktuasi, dan mereka berdua menghilang dari tempat mereka berada. Pada saat berikutnya, mereka berdua muncul di langit di atas kota Taichuan. Begitu Lu Yuan dan Li Qinghe berada di udara, mereka melihat awan gelap yang menutupi langit tidak jauh dan aura jahat yang melonjak. Li Qinghe menatap Lu Yuan dengan penuh harap. Pada saat ini, Lu Yuan juga melihat kubus evolusi di tubuhnya dengan penuh harap. Kemudian, Lu Yuan sedikit mengernyit. Kubus evolusi tidak bergetar. Ada apa? Tidak bisakah? Li Qinghe bertanya ketika dia melihat ekspresi Lu Yuan. Lu Yuan berpikir sejenak. Ayo kita berkeliling dan melihat-lihat. Mungkin kita akan menemukan sesuatu. Li Qinghe mengangguk. Kemudian, mereka berdua bergerak di sekitar kota Taichuan. Tidak lama setelah dia bergerak, tubuh Lu Yuan tiba-tiba berhenti, dan kemudian sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Kubus evolusi di tubuhnya akhirnya sedikit bergetar. Aku mendapatkannya. Dia membawa Li Qinghe dan mengubah arah, bergerak ke arah tempat kubus evolusi berguncang semakin hebat. Tidak lama kemudian, mereka berhenti di sebuah gedung tempat tinggal. Li Qinghe menatap gedung tempat tinggal setinggi 10 meter itu dengan sedikit keterkejutan di matanya. Saudara Yuan, apakah pemilik manik pemakan jiwa ada di sini? Lu Yuan juga tidak menyangka akan berada di tempat yang begitu ramai. 3 manik pemakan jiwa sebelumnya ada di ruang bawah tanah, tetapi orang ini sebenarnya bersembunyi di antara kerumunan. Kurasa begitu. Ayo naik dan lihat, katanya dengan sedikit cemberut. Lampu menyala di setiap rumah di gedung tempat tinggal itu. Banyak orang masih terjaga. Bagaimanapun, fenomena mutasi itu serius, dan tidak banyak orang yang bisa tidur nyenyak sekarang. Menurut pemberitahuan getaran kubus evolusi, Lu Yuan dengan cepat mengunci diri ke sebuah ruangan di lantai 8. Lu Yuan dan Li Qinghe saling memandang. Li Qinghe tersenyum dan mengulurkan tangan untuk meraih lengan Lu Yuan. Helaian kekuatan gelap melonjak di sekelilingnya dan menyelimuti mereka berdua. Kemudian, mereka menyatu dengan bayangan, melewati pintu, dan masuk. Li Qinghe, yang memiliki kekuatan kegelapan, secara alami dapat melakukan apa yang dilakukan Lu Yuan sebelumnya. Namun, kekuatan kegelapan Li Qinghe tidak sekuat Lu Yuan, jadi efek penyembunyiannya tidak sebaik itu. Namun, itu bukan masalah bagi Lu Yuan. Dia dapat secara diam-diam meningkatkan kekuatan kegelapan di sekitar Li Qinghe dan menyembunyikan efek mutiara pemakan jiwa dari pemiliknya. Pemilik sebelumnya dari manik pemakan jiwa dengan mudah dibunuh oleh Lu Yuan dan Li Qinghe ketika mereka mendekatinya. Tak lama kemudian, mereka berdua menemukan pemilik Soul Devouring Bat di sebuah ruangan. Dia mengendalikan bayangan hitam untuk melahap jiwa dari kejauhan. Itu adalah seorang pemuda tampan dengan rambut hitam ikal. Li Qinghe secara otomatis melepaskan tangan Lu Yuan, dan Lu Yuan menghilang dari tempatnya. Pada saat berikutnya, dia muncul di belakang pemuda itu. Pemuda itu langsung bereaksi. Namun, sebelum dia bisa melakukan apapun, tubuhnya ditebas oleh cahaya pedang emas, dan vitalitasnya menghilang. 517 mencuri 2. Di ruang penyimpanan bawah tanah markas Night Watchman di ibu kota, Elder Zhang dan 2 Battle King sedang berhadapan dengan makhluk bermutasi lainnya, sementara Elder Perkin dan 3 Battle King lainnya telah pulih sedikit dan bergabung. Tidak jauh dari sana, ada kegelapan pekat yang diam-diam menutupi area itu. Dari waktu ke waktu, akan ada gemuruh,
dan aura yang menakutkan akan merembes keluar kapan saja. Elder Zhang dan yang lainnya akan melihat ke domain kegelapan dari waktu ke waktu, khawatir tentang Li Xinghai. Jika Li Xinghai tidak menggunakan alam umbral untuk menempatkan area pertempuran di domain tersebut, seluruh ruang penyimpanan bawah tanah akan hancur. Bahkan markas Night Watcher mungkin akan berhenti beroperasi. Ini adalah pertempuran yang mengerikan antara Battle Emperor. Aku ingin tahu bagaimana situasi di dalam sekarang. Ekspresi khawatir muncul di wajah Elder Zhang. Yang lainnya juga sama. Di domain kegelapan, Li Xinghai sedang menekan pria berjubah hitam itu. Di wilayah kekuasaannya, dia adalah penguasa wilayah kekuasaan, dan kekuatan tempurnya pun meningkat. Pria berjubah hitam itu seperti pertandingan tandang, dan dia memiliki kelemahan tertentu. Selain itu, Li Xinghai juga dapat merasakan bahwa meskipun kekuatan pria berjubah hitam itu telah mencapai level kaisar pertempuran, kekuatannya tidak lebih dari Li Xinghai. Pria berjubah hitam dan Li Xinghai bertabrakan, dan suara logam beradu terdengar. Pada saat ini, pria berjubah hitam itu tiba-tiba bergetar. Kabut hitam melonjak tidak wajar, dan auranya menjadi sedikit lebih lemah. Bahkan jika pria berjubah hitam itu tidak sekuat Li Xinghai, dia masih bisa menahan tabrakan itu. Namun, situasi yang tiba-tiba itu membuat pria berjubah hitam itu lengah. Li Xinghai secara alami memanfaatkan kesempatan singkat ini. Matanya berubah sepenuhnya menjadi hitam, dan aura yang mengerikan melonjak. Bahkan domain kegelapan tampak hidup kembali. Aliran aura yang sangat kuat menyebar, dan sabit hitam muncul di samping pria berjubah hitam itu, menebas dengan keras. Ci. Jubah pria berjubah hitam itu robek, dan luka-luka muncul di tubuhnya. Darah hitam samar menyembur keluar dari lukanya. Pria berjubah hitam itu menjerit menyedihkan, dan auranya jauh lebih lemah dari sebelumnya. Wajah Li Xinghai menjadi dingin, dan auranya melonjak lagi. Mata merah darah pria berjubah hitam itu terus-menerus berkedip. Dia mengerti bahwa jika dia tertunda sekarang, tidak akan lama sebelum kaisar pertempuran baru muncul. Saat dia memikirkannya, cahaya gila muncul di matanya. Dia meraung, "Sialan kau bajingan. Kau benar-benar ingin aku memetik buahnya terlebih dahulu. Kalian semua harus mati." Saat dia berbicara, kabut hitam di sekelilingnya melonjak dengan gila. Di sekeliling kabut hitam, kabut putih keabu-abuan merembes keluar, dan ada bintik-bintik hitam cahaya di kabut. Pada awalnya, dia memiliki 11 poin, tetapi sekarang telah menjadi 8 poin. Pria berjubah hitam itu menarik napas dalam-dalam. Gumpalan kabut abu-abu dan cahaya hitam memasuki jubah hitam bersama-sama, seolah-olah mereka sedang dilahap oleh pria berjubah hitam itu. Kemudian, kabut hitam di sekitar pria berjubah hitam itu melonjak, dan auranya terus meningkat. Melihat pemandangan ini, pupil mata Li Xinghai tiba-tiba mengerut. Dia menatap pria berjubah hitam itu dengan kaget, dan kewaspadaan muncul di matanya. Dalam sekejap, aura pria berjubah hitam itu telah melampaui auranya, mencapai kekuatan kaisar pertempuran lingkaran besar. Hati Li Xinghai tiba-tiba menjadi serius. Apa yang dilakukan orang ini? Sama seperti ekspresi Li Xinghai yang serius, sedikit kemarahan muncul di mata merah darah pria berjubah hitam itu. Dia meraung, "Sialan, siapa yang mencuri kekuatanku? Siapa dia?" Mendengar ini, sedikit keraguan muncul di mata Li Xinghai. Dia tidak terlalu memikirkannya. Kekuatan dahsyat melonjak dan menyerang pria berjubah hitam itu lagi. Pria berjubah hitam itu awalnya berpikir bahwa setelah menyerap Soul Devouring Bat yang tersebar, bahkan jika Soul Devouring Bat belum tumbuh hingga batasnya, itu akan cukup baginya untuk menerobos ke alam Battle Scene. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan di Soul Devouring Bat akan direnggut. Dia baru saja memasuki Great Circle dari negara Battle Emperor. Ini jauh lebih lemah dari yang dia bayangkan. Pria berjubah hitam itu sangat marah. Tetapi dia bahkan tidak punya waktu untuk marah karena Battle Emperor terkutuk itu telah meluncurkan serangan lain. Pria berjubah hitam itu meraung dan melambaikan pedang panjang di tangannya, menghancurkan sabit di sekitarnya. Kemudian, dia bergegas menuju Li Xinghai. Seiring dengan meningkatnya kekuatannya, dia mulai mendapatkan keuntungan bahkan di domain kegelapan Li Xinghai. Wajah Li Xinghai tampak serius. Dia nyaris tak mampu menahan serangan pria berjubah hitam itu. Suara siulan aneh di bawah pedang panjang itu membuat otak Li Xinghai sakit. Itu berada pada level yang sama sekali berbeda dari suara siulan sebelumnya. Namun, Li Xinghai tetap tidak mundur. Jika dia mundur,
domain kegelapan akan kehilangan pengaruhnya. Tanpa penindasan domain kegelapan, pria berjubah hitam itu dapat menghancurkan semua kehidupan dan bangunan di dekatnya dalam waktu singkat. Dentang, suara logam beradu terdengar, dan Li Xinghai terpental. Wajahnya sedikit pucat, dan tangan yang memegang pedang mulai bergetar. Pada saat ini, Siki memasuki domain kegelapan. Baju zirah sisik biru es muncul di tubuhnya, dan matanya memiliki pupil naga merah keemasan. Setelah melihat Siki, Li Xinghai menghela napas lega dan sedikit rileks. Senyum tipis muncul di wajahnya yang keriput. Orang tua, jika kau tidak datang, aku tidak akan bisa menghentikanmu. Siki menatap pria berjubah hitam di kejauhan dengan ekspresi serius. Siapa dia? Aku tidak tahu. Kita akan tahu begitu kita menangkapnya. Siki tersenyum dingin dan menyerbu ke arah pria berjubah hitam itu. Li Xinghai mengikutinya dari dekat. Pria berjubah hitam itu tidak ingin kalah oleh dua kaisar pertempuran yang sangat kuat. Dia menyerbu ke arah mereka. Pertempuran yang bahkan lebih intens dari sebelumnya meletus. Beberapa menit yang lalu, di sudut ibu kota kekaisaran, Tong Su bergerak bersama Tong Menghan. Dia melirik penjaga Maple di belakangnya, dan ekspresi ganas muncul di wajahnya yang ditutupi pola hitam. Sementara itu, Tong Menghan masih mengendalikan manik pemakan jiwa dan melahap jiwa-jiwa. Pada saat ini, wajah Tong Menghan tiba-tiba memucat dan dia batuk darah hitam. Tong Su tertegun. Dia menatap Tong Menghan dengan ekspresi jelek. Menghan, apa yang terjadi? Tong Menghan menggelengkan kepalanya, dan ekspresi bingung muncul di wajahnya. Aku tidak tahu. Manik pemakan jiwa. Batuk-batuk. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia mulai batuk hebat lagi, batuk darah. Kemudian, kekuatan hidupnya tampaknya menghilang bersama dengan batuknya. Kabut hitam di tubuhnya berangsur-angsur menjadi kacau, dan mutiara hitam melayang keluar. Melihat ini, ekspresi Tong Su berubah drastis. Mutiara pemakan jiwa, apa yang terjadi? Tidak, Tong Menghan tampaknya telah memahami sesuatu. Kekuatan hidupnya menghilang dengan cepat. Wajahnya yang cantik menjadi tua, dan sedikit keputusasaan muncul di matanya. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, semua kekuatan hidupnya telah dilahap. Bahkan jiwanya keluar dari tubuhnya dan ditelan oleh manik pemakan jiwa sambil berteriak. Kemudian, manik pemakan jiwa tiba-tiba menghilang. Tong Su, yang tetap di tempatnya, memegangi kerangka Tong Menghan. Dia tercengang saat melihat mutiara pemakan jiwa menghilang. Apa yang terjadi? Ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Pada saat ini, pola hitam di wajahnya tiba-tiba memancarkan untaian cahaya hitam yang aneh. Tiba-tiba, cahaya merah darah muncul di matanya. Pada saat berikutnya, auranya melonjak dengan selisih yang besar, tetapi matanya kehilangan rasionalitasnya dan sepenuhnya berubah menjadi merah darah. Kemudian, dia menggeram dan bergegas menuju si Chengxin dan yang lainnya. Si Chengxin dan yang lainnya tercengang, tetapi mereka segera tersenyum. Tangkap dia hidup-hidup jika kau bisa. Kalau tidak, bunuh dia. Kota Taichuan, mayat pemuda tampan di tanah perlahan berubah menjadi abu di bawah api roh matahari besar. Di permukaan mayat, kabut hitam melonjak dan membentuk manik pemakan jiwa. Aura tak dikenal yang pekat menyatu ke dalam tubuh Lu Yuan dan memasuki kubus evolusi. Sudut mulut Lu Yuan melengkung ke atas dan memperlihatkan senyuman. Ini adalah manik pemakan jiwa keempat. Aura tak dikenal membuat kubus evolusi makan dengan gembira. Lu Yuan maju dan berencana untuk menyimpan manik pemakan jiwa. Pada saat ini, mutiara pemakan jiwa tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Lu Yuan dan Li Qinghe sama-sama tercengang. Kemudian, Lu Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan ekspresinya menjadi gelap. 518 bencana alam. Apa yang terjadi? Di mana manik pemakan jiwa? Kemana dia pergi? Mungkinkah itu dicuri? Li Qinghe bertanya dengan cemberut, keterkejutan tergambar di seluruh wajahnya. Lu Yuan menggelengkan kepalanya. Tidak ada fluktuasi spasial. Itu seharusnya tidak diambil oleh seseorang yang menggunakan kekuatan spasial. Aku tidak terlalu yakin tentang hal-hal spesifiknya. Gen transenden tipe ruang milik Lu Yuan telah mencapai tingkat kaisar. Jika seseorang benar-benar ingin mengambil manik pemakan jiwa melalui gen transenden tipe ruang, dia pasti akan menyadarinya. Itu jelas merupakan situasi yang istimewa. Lu Yuan berpikir sejenak dan berkata, aku khawatir ini ada hubungannya dengan kemunculan beberapa manik pemakan jiwa.
Mungkin orang-orang yang memegang manik pemakan jiwa bukanlah orang-orang yang benar-benar mengendalikan manik pemakan jiwa. Mungkin pemilik sebenarnya dari manik pemakan jiwa telah merusaknya. Tuan yang sebenarnya, lalu mengapa dia tiba-tiba melakukan sesuatu? Wajah Li Qinghe dipenuhi dengan keraguan. Kemudian, matanya berbinar saat dia memikirkan sesuatu. Dia menatap Lu Yuan dan berkata, mungkinkah karena adik Yuan membunuh beberapa pemegang manik pemakan jiwa? Lu Yuan memikirkannya dan merasa bahwa ini mungkin benar-benar terjadi. Mungkin, dia mengangguk. Tepat saat Lu Yuan dan Li Qinghe sedang berdiskusi, fenomena mutasi di kota-kota lain tiba-tiba runtuh dan menghilang. Melihat pemandangan ini, para penjaga malam dan para pejuang genetik yang membunuh bayangan hitam dan menangani mutasi semuanya tercengang dan saling memandang. Tidak seorang pun bisa mengerti mengapa mutasi itu tiba-tiba menghilang. Di ruang penyimpanan bawah tanah ibu kota kekaisaran. Pertarungan di domain kegelapan Li Xinghai berlangsung selama lebih dari setengah jam. Pria berjubah hitam, yang telah maju ke lingkaran besar tahap kaisar pertempuran, masih seimbang melawan dua pembangkit tenaga listrik lingkaran besar tahap kaisar pertempuran. Ini dilakukan di wilayah Li Xinghai. Orang bisa membayangkan bahwa seorang kaisar pertempuran yang telah menguasai manik pemakan jiwa jauh lebih kuat daripada kaisar pertempuran biasa. Pada saat ini, entah itu Li Xinghai, Siki, atau pria berjubah hitam, mereka semua memiliki beberapa luka di tubuh mereka, dan aura mereka menjadi jauh lebih lemah. Bila-bila es melesat melintasi kegelapan dan menebas pria berjubah hitam itu. Pria berjubah hitam itu menghindar, tetapi bila es menebas jubah hitam itu, memperlihatkan wajahnya di balik jubah itu. Itu adalah peri dengan kulit pucat dan telinga runcing. Melihat peri ini, baik Li Xinghai maupun Siki sedikit mengernyit. Tak satu pun dari mereka mengenal peri ini. Siapa kau sebenarnya? Aku belum pernah melihatmu di antara para kaisar pertempuran peri di medan bintang awan putih. Retakan muncul di baju besi bersisik biru es milik Siki, dan darah terus mengalir keluar. Ekspresinya dingin saat dia menatap pria peri berambut hitam itu. Sudut mulut pria peri itu melengkung membentuk senyuman. Dia menyapu pandangannya ke sekeliling dan mengembuskan napas sedikit. Dia berkata, tidak masalah siapa aku. Malapetaka telah mengarahkan pandangannya ke planet Daki. Kalian semua akan menjadi korban. Saat ekspresi Siki dan Li Xinghai berubah, pria peri itu tiba-tiba merobek ruang di domain kegelapan dan memasuki celah spasial. Pria peri itu berencana untuk meninggalkan tempat ini. Meskipun jumlah makhluk bermutasi yang dia kumpulkan kali ini jauh dari yang dia harapkan, Siki dan Li Xinghai jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Dia tidak dapat mengalahkan mereka berdua setelah sekian lama. Jika ini terus berlanjut, dia takut kaisar pertempuran lainnya akan datang untuk mendukungnya. Lebih baik segera pergi. Saat memikirkan hal ini, niat membunuh yang dingin muncul di wajah pria elf itu. Itu semua karena seseorang telah mencuri kekuatan Soul Devouring Bat miliknya. Kalau tidak, bahkan jika Soul Devouring Bat belum sepenuhnya tumbuh, setelah menyerap semua Soul Devouring Bat, dia seharusnya masih memiliki kesempatan untuk mencapai alam Battle Scene. Bahkan jika dia tidak bisa mencapai alam Battle Scene, dia akan tetap jauh lebih kuat dari sekarang. Sejak dia ditemukan di keluarga Tong, segalanya tidak berjalan baik untuknya. Setelah serangga kecil yang menemukan ini menyampaikan rencana awalnya kepada Red Maple Guard dan penjaga malam, dia tidak punya pilihan selain mengubah rencananya dengan paksa. Hampir semua rencananya sebelumnya tidak berguna. Dalam waktu singkat, rencananya tidak cukup. Dia awalnya berpikir bahwa dia punya lebih banyak waktu. Dia bahkan berencana untuk menggunakan Soul Devouring Bat untuk membuat keributan. Dia tidak hanya bisa menarik banyak ahli untuk meninggalkan kota kekaisaran, tetapi dia juga bisa mempercepat pertumbuhan manik pemakan jiwa, memberinya cukup kartu truf dalam serangan mendadak ini. Pada akhirnya, dia tidak menyangka bahwa manik pemakan jiwa akan ditemukan lebih cepat dari yang dia bayangkan. Dia hanya bisa memasuki ruang penyimpanan bawah tanah tanpa bersiap sepenuhnya. Pada akhirnya, bahkan Sekte Iblis Jurang Hitam yang paling penting pun punya masalah, dan berakhir seperti ini. Memikirkan hal ini, ekspresi pria elf itu menjadi ganas. Tidak peduli siapa itu, jika aku menemukanmu, aku pasti akan mengambil jiwamu dan menyiksamu selamanya. Melihat pria elf itu melarikan diri, Siki dan Li Xinghai, yang ekspresinya telah berubah, segera bereaksi dan mengejarnya. Kau ingin lari, hari ini adalah hari kematianmu. Begitu mereka berdua mendekati celah spasial, celah itu tertutup.
Ekspresi Li Xinghai dan Siki berubah jelek saat mereka melihat fluktuasi spasial mereda. Orang tua, bisakah kau menyusul? Li Xinghai menatap Siki, yang mengeluarkan jimat putih perak. Ekspresi kesakitan muncul di matanya. Sialan, pada akhirnya, dia hanya bisa menggunakannya sekali. Kita pasti bisa menyusul. Jimat putih perak di tangannya memancarkan cahaya, lalu merobek celah spasial. Mereka berdua melangkah pada saat yang sama. Di kota Taichuan, setelah manik pemakan jiwa menghilang, Lu Yuan dan Li Qinghe meninggalkan gedung tempat tinggal. Mereka berencana untuk pergi ke orang yang bertanggung jawab atas cabang penjaga malam dan menjelaskan masalah kepadanya sebelum pergi ke kota-kota lain tempat fenomena mutasi terjadi 519 bencana alam. Di tengah malam, mereka berdua terbang di udara ketika Lu Yuan tiba-tiba berhenti. Dia sedikit mengernyit dan melihat ke suatu arah dengan ekspresi serius. Jejak kebingungan muncul di matanya. Menyadari gerakan Lu Yuan, Li Qinghe sedikit mengernyit. Kakak Yuan, ada apa? Lu Yuan kembali sadar dan tersenyum. Menemukan bahwa mungkin ada fenomena mutasi baru. Kakak Qinghe, pergi dan temukan kepala cabang Night Watchman untuk menjelaskan situasinya. Aku akan pergi dan melihatnya. Apakah kamu butuh bantuanku? Li Qinghe terkejut. Lu Yuan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Itu bukan masalah besar. Itu seharusnya mirip dengan Soul Devouring Bat dari sebelumnya. Ketika Li Qinghe mendengar ini, dia memikirkan kekuatan yang telah ditunjukkan Lu Yuan sebelumnya dan mengangguk. Baiklah kalau begitu. Jaga dirimu baik-baik. Jangan khawatir. Lu Yuan tersenyum dan menghilang dari tempatnya berada. Segera, Lu Yuan muncul di hutan belantara tidak jauh dari kota Taichuan. Gumpalan kabut hitam beredar di sekelilingnya. Dia menarik kembali auranya dan bersembunyi di balik bayangan dengan ekspresi serius. Dia sedikit santai dengan Li Qinghe sebelumnya, tetapi dia benar-benar merasakan fluktuasi ruang. Bahkan ada aura jahat yang keluar dari ruang. Itu tidak setingkat dengan Soul Devouring Bat. Pemilik Soul Devouring Bat di level Combat Emperor jelas tidak memiliki aura sekuat itu. Itu adalah Battle Emperor. Hal pertama yang terlintas di benak Lu Yuan adalah para pemburu yang dia tarik ketika dia memperbaiki gerbang spasial. Seorang pemburu adalah eksistensi yang memiliki aura mutasi yang kuat dan dapat mencabik-cabik ruang. Namun, aura ini tampaknya lebih lemah daripada milik pemburu, dan auranya tampak sedikit lemah, membuat Lu Yuan sedikit tidak yakin. Dia berencana untuk datang dan melihatnya sendiri. Segera, Lu Yuan melihat celah spasial di langit dan makhluk humanoid berjalan keluar darinya. Melihat makhluk humanoid ini, Lu Yuan menghela napas lega. Paling tidak, itu bukan pemburu. Jika tidak, dengan kekuatan para pemburu, bahkan jika semua kaisar pertempuran di planet Daki menyerang bersama, mereka mungkin akan menderita banyak korban. Namun, mengapa orang ini terlihat sedikit familiar? Lu Yuan melihat jubah compang camping pada pria elf itu dan bertanya-tanya di mana dia pernah melihatnya sebelumnya. Ini adalah elf. Satu-satunya elf yang pernah dia lihat sebelumnya adalah Sister Suang Yue dan utusan elf, atau beberapa prajurit genetik elf yang pernah dia lihat di tanah asal. Seharusnya tidak ada wajah seperti itu di dalam. Kemudian, Lu Yuan merasakan sesuatu melalui aura pria elf itu, dan ekspresinya sedikit berubah. Aura ini, dia sepertinya adalah orang yang ditemuinya di dunia kecil keluarga Tong. Pria berjubah hitam itu, mengapa dia ada di sini? Dia sebenarnya peri, bukankah dia manusia? Lu Yuan sedikit terkejut. Di udara, setelah pria berjubah hitam itu muncul dari celah spasial, dia menghembuskan napas sedikit dan melihat sekeliling. Dia telah menemukan kota tempat pelayan yang telah terbunuh itu berada. Melalui indranya terhadap manik pemakan jiwa, dia seharusnya dapat menemukan orang yang membunuh pelayan itu. Meskipun dia mungkin tidak punya waktu untuk membalas dendam sekarang, paling tidak, dia harus tahu siapa orang itu. Akan selalu ada kesempatan untuk membalas dendam di masa depan. Namun, dia tidak memiliki gen transenden tipe luar angkasa, dan kekuatannya belum mencapai tingkat petarung. Faktanya, dia telah menderita beberapa luka. Meskipun dia bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk merobek ruang dan melakukan teleportasi spasial jarak jauh, ada sedikit penyimpangan dalam koordinatnya, dan dia muncul di hutan belantara yang agak jauh dari kota. Namun, ini bukan masalah besar bagi peri itu. Dengan kekuatan kaisar pertempurannya, bahkan jika dia sedikit terluka, dia masih bisa melakukan perjalanan ke kota dengan kecepatan yang sangat cepat dan merasakan orang yang membunuh pelayannya.
Mata merah darah pria peri itu dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Pada saat ini, ruang di dekatnya beriak dan terkoyak lagi. Siki dan Li Xinghai bergegas keluar. Ketika dia melihat Siki dan Li Xinghai, ekspresi pria peri itu membeku. Dia tidak menyangka kedua manusia ini memiliki kemampuan untuk merobek ruang. Dia menunjukkan ekspresi dingin. Sialan, dasar manusia yang menghantui. Matanya berkilat. Dia hanya bisa memilih untuk menyerah mencari orang yang membunuh pelayannya di balik layar. Dia akan pergi dulu. Akan ada banyak kesempatan untuk menemukan orang itu di masa depan. Dia merobek ruang lagi, berencana untuk pergi. Kedua manusia ini tidak sekuat dia. Selain itu, dia memiliki karakteristik mutasi yang istimewa. Merobek ruang bukanlah hal yang terlalu sulit baginya. Dia tidak percaya bahwa kedua manusia ini dapat merobek ruang secara terus-menerus seperti dirinya. Kemungkinan menggunakan item tipe ruang lebih tinggi, dan item seperti itu biasanya sangat berharga dan tidak terbatas. Pria elf itu memikirkannya, dan bibirnya melengkung menjadi senyuman dingin. Pada saat ini, ruang yang telah dia robek tiba-tiba bergetar, diikuti oleh distorsi yang intens. Pria elf, yang telah berencana untuk memasuki portal dimensi, memiliki perubahan ekspresi dan buru-buru mundur agak jauh. Ledakan, ruang yang telah terkoyak tiba-tiba meledak, dan retakan terdistorsi muncul di ruang tersebut. Ruang di dalamnya dipenuhi dengan badai spasial, dan kekuatan yang mengerikan melonjak. Bahkan tanah di bawahnya pun muncul retakan. Gelombang kejut menghantam tubuh manusia peri itu, dan jejak darah hitam merembes keluar dari sudut mulutnya. Matanya yang berwarna merah darah menatap celah spasial yang perlahan menutup dengan tak percaya. Dia tidak pernah menyangka bahwa lorong spasial yang telah dia robek akan benar-benar meledak. Ini sama sekali tidak masuk akal. Ekspresi Li Xinghai dan Siki berubah jelek ketika mereka melihat manusia peri itu berencana untuk merobek ruang itu lagi untuk melarikan diri. Pada saat ini, celah spasial tiba-tiba meledak, menyebabkan mereka berdua tertegun sejenak. Mereka tidak menyangka ini 520 bencana alam 3. Jika kau tidak tahu cara merobek ruang, maka jangan merobek ruang. Untuk apa repot-repot? Bagaimanapun, mereka adalah kaisar pertempuran yang kuat. Mereka memiliki banyak pengalaman pertempuran, dan mereka pulih hampir seketika dan melancarkan serangan ke manusia peri itu. Ekspresi manusia peri itu sangat buruk saat dia meraung, sialan. Matanya merah darah, dan gumpalan kabut hitam jahat beredar di sekujur tubuhnya saat dia bergegas menuju Siki dan Li Xinghai. Dia pikir kedua manusia ini pasti telah melakukan sesuatu padanya. Lu Yuan, yang bersembunyi di balik bayangan, memiliki beberapa tebakan setelah melihat Siki dan Li Xinghai datang melalui celah spasial. Sasaran kedua lelaki tua ini mungkin adalah manusia peri ini. Jika indera Lu Yuan sebelumnya benar, manusia peri ini seharusnya adalah pria berjubah hitam yang dilihat Lu Yuan di rumah keluarga Tong terakhir kali. Lu Yuan tidak mengerti bagaimana pria berjubah hitam ini ditemukan. Namun, karena bahkan kedua kaisar pertempuran telah datang, jelas bahwa mereka mengejarnya. Namun, Lu Yuan tidak menyangka bahwa itu akan menjadi kebetulan seperti itu. Pria berjubah hitam itu kebetulan muncul di tepi kota Taichuan. Apakah dia beruntung? Kemudian, Lu Yuan melihat bahwa pria elf itu berencana untuk terus merobek celah spasial dan melarikan diri. Melihat pemandangan ini, Lu Yuan tidak bisa menahan tawa. Pria elf ini jelas tidak memiliki gen transenden tipe ruang. Dia telah dengan paksa merobek ruang melalui kekuatan kasar, seperti Saint Heaven Abyss yang ditemui Lu Yuan di tanah asal. Namun, pria elf itu bukanlah Saint Heaven Abyss, jadi stabilitas celah spasial itu jelas tidak sebaik itu. Bagi Lu Yuan, yang memiliki gen transenden tipe ruang kaisar, mungkin agak sulit untuk menolak dan menutup celah spasial. Namun, jika dia ingin menghancurkan celah spasial, itu akan terlalu mudah. Celah spasial yang tidak stabil seperti ini hanya membutuhkannya untuk dengan lembut mengaduk garis spasial untuk membuat ruang semakin kacau dan meledak dengan sangat cepat. Oleh karena itu, Lu Yuan menggunakan gen transenden tipe ruangnya dan dengan mudah menarik garis spasial. Kemudian, Lu Yuan melihat retakan spasial itu meledak, dan manusia elf itu tampak sedikit terluka. Lu Yuan melihat tatapan tercengang manusia elf itu dan sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Apakah kamu terkejut? Kemudian, Lu Yuan melihat Li Xinghai dan Siki bergegas menuju manusia elf itu. Gumpalan kegelapan pekat menyebar dari tubuh Li Xinghai, menyelimuti seluruh langit dan manusia elf itu.
Setelah itu, serangkaian ledakan hebat datang dari dalam. Pertempuran telah dimulai. Lu Yuan menatap ruang gelap yang bergetar dan mengangkat alisnya sedikit. Dia merasa bahwa ruang gelap ini sedikit mirip dengan kerajaan bayangannya. Keduanya membentuk tempat seperti domain dan menekan musuh di dalamnya. Lu Yuan berpikir sejenak dan berencana untuk masuk dan menonton pertunjukan. Jika itu adalah teknik pertempuran lainnya, Lu Yuan mungkin akan ketahuan jika dia masuk. Namun, Lu Yuan memiliki beberapa pengalaman dengan teknik pertempuran yang mirip dengan kerajaan bayangan. Dia bisa berbaur dengan tenang tanpa ketahuan oleh pengguna keterampilan tempur, Tuan Tua Li Xinghai. Ada rasa kegembiraan karena menyelinap. Tentu saja, Lu Yuan pasti tidak akan masuk dengan tubuh utamanya. Bayangan hitam di bawahnya berputar dan membentuk klon bayangan. Kemudian, klon bayangan itu membubung ke langit dan perlahan menyatu ke dalam domain bayangan, seolah-olah telah kembali ke rumah.